Kali ini sebuah cerita debat panas tentang sunnah dan bid'ah. Malam itu, istana Baghdad tampak tenang. Lampu-lampu minyak bergoyang diterpa angin malam. Sementara dari kejauhan terdengar sayup suara adzan Isya yang sudah usai. Namun di ruang utama istana, Raja Harun al-Rashid tidak bisa tidur. Wajahnya muram, langkahnya mondar-mandir di lantai marmer. Tangannya sesekali mengelus janggut yang lebat. Beberapa pengawal dan penasihat hanya bisa menunduk, tak berani menyela kegelisahan sang raja. Negeriku ramai dengan perdebatan, ucap raja lirih, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Seorang wazir yang duduk di pojok memberanikan diri bertanya, apakah gerangan yang membuat Baginda resah, padahal Baghdad dalam keadaan makmur dan aman? Raja menghentikan langkahnya. Matanya tajam, penuh beban pikiran. Apakah engkau tidak mendengar? Rakyat kita ribut soal tahlilan. Ada yang berkata itu sunnah, ada yang berkata bid'ah. Para ulama yang datang kepadaku selalu berbeda pendapat. Satu berkata boleh, satu lagi berkata haram. Bagaimana aku, seorang raja, dapat menenangkan rakyat bila aku sendiri bingung? Para wazir terdiam. Mereka memang sudah mendengar keributan itu. Di pasar, di masjid, di rumah-rumah rakyat, orang saling berdebat hingga kadang berujung pertengkaran. Raja menatap kosong ke arah singgasananya. Bagiku, bukan hanya hukum yang penting. Aku ingin rakyatku tentram. Aku ingin mereka berdoa tanpa saling mencaci. Tapi bagaimana cara menjawab persoalan ini? Tiba-tiba, seorang pengawal mengusulkan, Baginda, mungkin engkau bisa mengundang ulama besar lagi. Mungkin ada yang bisa memberi jawaban tegas. Raja menggeleng keras. Tidak, aku sudah mendengar banyak ulama. Tapi jawabannya justru membuat kepalaku semakin pening. Aku butuh seseorang yang bisa menjelaskan dengan cara sederhana, bukan dengan perdebatan panjang. Wazir tua yang bijaksana lalu tersenyum samar. Kalau begitu, Baginda, hanya ada satu orang di Baghdad yang bisa menenangkan hati rakyat dengan jawaban aneh tapi mengena. Raja menoleh dengan tajam. Siapa? Abu Nawas, Baginda. Nama itu seketika membuat semua yang hadir menahan tawa kecil. Bagaimana mungkin seorang penipu ulung, pelawak, sekaligus filsuf jalanan bisa menjawab persoalan serius tentang hukum agama? Namun Raja tidak tertawa. Justru wajahnya berbinar. Benar juga. Orang itu selalu membuatku marah. Tapi pada akhirnya aku selalu terpaksa mengakui kecerdikannya. Panggil Abu Nawas. Bawa dia ke istana esok pagi. Perintah itu menggema di ruang megah istana. Para pengawal segera bersiap. Di luar, langit Baghdad dipenuhi bintang-bintang, seakan ikut menanti apa yang akan terjadi esok hari, ketika si cerdik Abu Nawas harus berhadapan dengan pertanyaan yang bisa memecah umat. Apakah tahlilan sunnah atau bid'ah? Pagi hari di Baghdad. Matahari baru saja terbit. Sinarnya keemasan memantul di atap-atap rumah yang berjejer rapat. Pasar mulai ramai. Penjual roti berteriak menawarkan dagangannya. Anak-anak berlarian sambil membawa kendi air. Dan para pedagang rempah menebarkan aroma harum kapulaga dan cengkih. Di tengah keramaian itu, seorang pengawal istana bergegas menuju rumah sederhana milik Abu Nawas. Rumah itu tidak lebih dari gubuk kecil di sudut kota, berdinding bata setengah jadi dan beratapkan jerami. Namun, disitulah tinggal orang yang namanya selalu membuat Baghdad gaduh, Abu Nawas. Ketika pintu diketuk keras, Abu Nawas keluar dengan pakaian lusuh, matanya masih sayu seperti baru bangun tidur. Siapa yang berani mengganggu mimpi indahku tentang makan gratis di warung nasi Kabuli? Katanya sambil menguap. Pengawal itu menegakkan badan. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu. Bersiaplah, engkau harus segera ke istana. Abu Nawas menggaruk kepala, lalu tertawa kecil. Ke istana? Pagi-pagi begini? Wah, jangan-jangan Raja ingin sarapan denganku. Tanpa panik, ia malah masuk kembali ke rumah dan muncul sambil membawa sekeranjang kurma. Pengawal bingung. Untuk apa engkau bawa kurma? Abu Nawas hanya tersenyum nakal. Setiap perjalanan panjang butuh bekal.
Siapa tahu pertanyaan raja nanti membuatku lapar sebelum sempat menjawab. Setiba di istana, suasana tegang sudah menanti. Para ulama, wazir, dan penasihat kerajaan berkumpul di aula megah. Di tengah ruangan, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya yang berlapis emas. Wajahnya serius dan penuh wibawa. Begitu Abu Nawas masuk, semua mata tertuju padanya. Ada yang mencibir, ada yang tersenyum geli. Bagaimana mungkin raja memanggil orang ini untuk membicarakan soal tahlilan yang begitu rumit? Namun Abu Nawas berjalan dengan santai, bahkan sempat berhenti di dekat pintu untuk membagikan beberapa butir kurma pada pengawal. Makanlah, kawan. Siapa tahu pertanyaan raja membuat kita semua berpuasa tanpa sengaja, ujarnya ringan. Raja mengetuk tongkatnya, tanda agar semua diam. Abu Nawas, engkau kupanggil bukan untuk membuat lelucon. Rakyatku sedang terpecah karena satu hal. Katakan dengan jujur, apakah tahlilan itu sunnah atau bid'ah? Semua orang menahan napas. Ulama-ulama menunduk, penasihat kerajaan menatap tajam, rakyat yang diundang pun memasang telinga. Namun Abu Nawas tidak menjawab. Ia duduk dengan santai, membuka keranjang kurma, dan mulai makan. 1 butir, 2 butir, lalu 3 butir ia kunyah dengan nikmat, seolah tidak mendengar pertanyaan raja. Raja berdehem keras. Abu Nawas, aku sedang serius bertanya, dan engkau malah makan di hadapanku. Dengan wajah tenang, Abu Nawas menjawab, wahai baginda, perut yang kosong seringkali membuat lidah salah berkata. Biarlah hamba mengisi perut dahulu, agar jawaban hamba tidak menyesatkan. Orang-orang yang hadir menahan tawa. Bahkan beberapa ulama yang biasanya garang, tidak kuasa menutupi senyum. Raja menghela napas panjang. Baiklah, Abu Nawas, makanlah. Tapi setelah itu, aku ingin jawabanmu. Jangan sekali-kali mencoba mempermainkan aku, sebab ini soal besar bagi negeri ini. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata dalam hati, wahai baginda, engkau akan mendapat jawaban, tapi bukan dengan cara yang engkau duga. Suasana di aula istana masih tegang setelah Abu Nawas membuat raja sendiri menjawab pertanyaannya. Semua mata menatap, menunggu kata-kata berikutnya. Abu Nawas menghela napas pelan, lalu menegakkan tubuhnya. Baginda, ucapnya dengan suara tenang, izinkan hamba memberi sebuah perumpamaan. Bayangkan engkau memiliki sebuah taman indah. Taman itu penuh bunga, pohon kurma, dan rerumputan hijau. Namun taman itu hanya akan hidup bila ada yang menyiraminya. Raja menatap tajam, mencoba mengikuti arah ucapan Abu Nawas. Jika hanya satu orang yang menyiram dengan 1 kendi air, lanjut Abu Nawas, tentu tanah akan lembab sebentar. Tapi bila banyak orang datang membawa air, menyiram bersama-sama, maka seluruh taman akan basah dan subur. Bunga-bunga akan mekar, pohon akan rimbun, dan rerumputan tumbuh segar. Para ulama yang hadir mulai saling melirik. Rakyat yang mendengarkan ikut mengangguk. Gambaran itu sederhana, namun terasa begitu jelas di hati mereka. Abu Nawas tersenyum tipis. Begitu pula doa untuk orang yang meninggal. 1 orang mendoakan, tentu baik adanya. Namun bila banyak orang berkumpul, melafalkan kalimat tahlil, zikir, dan doa dengan hati ikhlas, maka doa itu laksana air yang menyuburkan taman. Arwah yang didoakan akan mendapat limpahan pahala dan kebaikan dari doa-doa yang banyak. Raja mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya mulai melembut, berbeda dari sebelumnya yang penuh kekesalan. Ia mengangguk pelan, tanda mulai memahami maksud Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menambahkan dengan senyum nakalnya. Maka wahai baginda, kalau ada rakyatmu yang suka berkumpul membaca doa, jangan buru-buru disebut bid'ah. Yang lebih penting adalah niatnya. Apakah mereka sungguh-sungguh berdoa, atau sekadar berkumpul untuk makan gratis? Yang menentukan baik dan buruk bukanlah bentuknya, melainkan niat di hati. Seisi ruangan hening. Hanya suara napas orang-orang yang terdengar. Kata-kata Abu Nawas sederhana, tetapi masuk menembus hati. Raja bersandar di singgasananya,
Matanya tajam menatap Abu Nawas. Namun kali ini bukan dengan kemarahan, melainkan dengan rasa kagum. Raja Harun al-Rashid bersandar di singgasananya. Sorot matanya tajam. Namun dalam hatinya ia mulai tergerak oleh kata-kata Abu Nawas. Aula istana sunyi. Seakan-akan semua orang menahan napas, menunggu kelanjutan. Abu Nawas, ujar raja dengan suara berat. Kau pandai berputar-putar dengan perumpamaan. Tapi aku ingin jawaban yang jelas. Katakanlah padaku di hadapan rakyat, ulama, dan wazirku, apa hukum tahlilan itu? Sunnah atau bid'ah? Pertanyaan itu meluncur seperti panah. Semua mata menoleh kepada Abu Nawas. Sebagian berharap ia tersandung lidah. Sebagian lagi menunggu keajaiban kata-kata yang biasa keluar dari mulutnya. Abu Nawas berdiri perlahan. Ia menatap wajah raja, lalu menatap rakyat yang duduk di lantai istana. Setelah itu ia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara lantang. Wahai baginda raja, wahai ulama, wahai rakyat Baghdad. Janganlah kalian terjebak pada kata-kata sunnah atau bid'ah sebelum melihat hakikatnya. Tahlilan itu bukan benda, bukan pula ibadah baru yang berdiri sendiri. Ia hanyalah wadah, tempat berkumpulnya doa dan zikir. Dan doa untuk orang yang meninggal tidak pernah haram, bahkan selalu dianjurkan. Ruangan bergemuruh dengan bisikan. Ada yang mengangguk, ada yang menunduk termenung. Abu Nawas melanjutkan dengan penuh semangat. Seandainya seseorang berdoa sendirian, nilainya tetaplah baik. Namun bila banyak orang berkumpul, membaca kalimat la ilaha illallah, melantunkan doa-doa kebaikan, lalu bersama-sama menghadiahkan pahala untuk si mayit, maka itu bukanlah bid'ah, melainkan kebaikan yang dilipat gandakan. Raja mengangkat alisnya, mulai terkesima. Tapi Abu Nawas, mengapa orang selalu berdebat tentang hal itu? Abu Nawas tersenyum miring. Karena manusia lebih sibuk memandang kulit daripada isinya. Ada yang melihat makanan dalam tahlilan, lalu berkata, itu hanya pesta. Ada yang melihat bacaan doa, lalu berkata, itu ibadah bersama. Padahal yang menentukan bukanlah bentuk luarnya, melainkan niat di dalamnya. Ia berhenti sejenak, lalu mengucapkan kalimat dengan nada yang lebih serius. Jika tahlilan dilakukan dengan niat ikhlas, untuk mengirim doa kepada si mati, maka ia menjadi baik. Jika dilakukan dengan niat pamer, atau sekadar mencari pujian, maka ia menjadi sia-sia. Bukankah Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya? Rakyat yang mendengar serentak berdesis kagum. Beberapa ulama yang tadinya siap membantah, kini hanya bisa menunduk, sebab kata-kata Abu Nawas begitu sulit dibantah. Raja menatapnya dengan mata membesar. Jadi menurutmu, tahlilan bukan sunnah, bukan pula bid'ah, tapi wadah yang mengikuti niat manusia. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum nakal. Tepat sekali, baginda. Sama seperti kendi. Kendi hanyalah wadah. Bila kau isi dengan air bersih, maka ia menyegarkan. Bila kau isi dengan racun, maka ia mematikan. Begitu pula tahlilan. Isi hatinya menentukan apakah ia menjadi ibadah yang mulia, atau sekadar acara kosong tanpa pahala. Ucapan itu menggema di aula istana. Rakyat terperangah. Raja terdiam lama. Lalu tiba-tiba menepuk pahanya dengan keras. Subhanallah. Inilah jawaban yang kucari. Bukan panjang lebar penuh perdebatan, tapi sederhana, jelas, dan tepat sasaran. Orang-orang bersorak kecil. Beberapa ulama tersenyum tipis, sebagian rakyat menitikan air mata, karena mereka merasa beban perdebatan panjang itu akhirnya luruh oleh kata-kata seorang cerdik yang bukan ulama besar, melainkan Abu Nawas yang selalu dianggap lawak. Abu Nawas selalu membungkuk hormat. Wajahnya tetap penuh senyum. Hamba hanyalah orang biasa, baginda. Hamba tidak pandai berfatwa. Hamba hanya berusaha menggunakan akal sehat yang dianugerahkan Tuhan. Dan akal sehat berkata, doa itu selalu baik, apalagi doa bersama yang penuh dengan keikhlasan. Raja memandangnya dengan kagum, sementara rakyat bertepuk tangan kecil penuh syukur. Aula istana Baghdad masih dipenuhi riuh rendah bisikan setelah jawaban Abu Nawas menggema.
Kata-katanya sederhana, namun mampu menembus hati. Para ulama yang sebelumnya saling bersilang pendapat kini menundukkan kepala. Sebagian wajah tampak merah, entah karena malu atau kagum. Rakyat yang hadir berdesakan di belakang aula tampak lega, seolah beban panjang telah terangkat dari dada mereka. Raja Harun al-Rashid menatap Abu Nawas lama sekali. Wajahnya, yang biasanya garang dan penuh wibawa, kini memancarkan rasa kagum bercampur heran. Ia menggelengkan kepala, lalu menepuk pahanya keras-keras hingga suara duk terdengar di seluruh ruangan. Luar biasa. Wahai Abu Nawas, ujar raja dengan suara lantang. Engkau bukan ulama besar, bukan pula ahli kitab yang duduk di kursi tinggi, tetapi kata-katamu jauh lebih menenangkan hatiku dibanding fatwa-fatwa panjang yang sering kudengar. Bagaimana mungkin engkau bisa menjawab persoalan serumit ini dengan begitu sederhana? Abu Nawas merunduk hormat. Senyumnya tetap mengembang. Baginda yang mulia, hamba hanyalah orang bodoh yang mencoba memahami hidup dengan akal sehat. Banyak ulama sibuk berdebat soal hukum, tetapi lupa bahwa niatlah yang menentukan baik buruknya amal. Hamba tidak berani berfatwa, tetapi hamba berani mengingatkan. Jangan sampai kita ribut tentang cara, lalu melupakan tujuan. Raja menghela napas panjang, matanya berkilat. Benar, benar sekali. Rakyatku bertengkar karena cara, sementara hatinya kosong. Engkau telah membuka mataku, Abu Nawas. Seisi aula bergemuruh dengan pujian. Ada yang berseru, hidup Abu Nawas. Ada pula yang berteriak, inilah jawaban yang menenangkan. Namun sebagian ulama duduk kaku, enggan mengakui bahwa seorang pelawak telah menumbangkan debat panjang mereka. Melihat itu, raja bangkit dari singgasananya. Ia melangkah turun beberapa anak tangga, berdiri berhadapan dengan Abu Nawas. Semua terkejut, sebab jarang sekali raja meninggalkan singgasananya untuk menghampiri rakyat biasa. Abu Nawas, ujar raja, engkau selalu membuatku marah dengan kelicikanmu, namun selalu pula membuatku kagum dengan jawabanmu. Kali ini engkau bukan hanya membuatku kagum, tetapi juga membuat seluruh Baghdad mendapat pelajaran besar. Abu Nawas menunduk dengan rendah hati, meski dalam hatinya ia tersenyum geli. Raja lalu memberi isyarat kepada pengawal. Sekejap kemudian, seorang pengawal membawa sebuah kantong kain berisi emas murni. Raja menyerahkannya langsung ke tangan Abu Nawas. Terimalah ini sebagai hadiah. Engkau telah menenangkan hati rakyatku. Engkau telah membuatku mengerti bahwa hukum bukan hanya soal kata, tetapi soal makna. Dan makna itu terletak di niat. Rakyat bersorak, beberapa bertepuk tangan, ada yang menitikan air mata. Abu Nawas menerima kantong emas itu, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Wahai rakyat Baghdad, dengarlah. Jangan lagi kalian sibuk bertengkar soal tahlilan. Jangan kalian saling mencela. Doa adalah doa. Dan doa itu selalu baik bila ikhlas. Siapa yang ingin berdoa sendiri, berdoalah. Siapa yang ingin berdoa bersama, berkumpullah. Tapi jangan pernah lupakan bahwa Tuhan tidak melihat banyaknya suara, melainkan keikhlasan hati. Sorak-sorai rakyat semakin meriah. Bahkan para ulama yang awalnya enggan, akhirnya ikut mengangguk pelan, menyadari kebenaran yang tidak bisa dibantah. Raja kembali duduk di singgasananya. Wajahnya kini lega. Ia menatap Abu Nawas dengan rasa hormat. Sekali lagi, engkau membuatku kalah, Abu Nawas. Tapi kekalahan ini manis, sebab darinya lahir ketenangan bagi negeriku. Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berkata pelan sambil memandang ke arah rakyat. Hamba hanyalah cermin, Baginda. Hamba hanya memantulkan kembali apa yang sesungguhnya sudah ada di hati Baginda dan rakyatmu. Ucapan itu membuat raja terdiam. Aula istana kembali hening, bukan karena tegang, tetapi karena semua orang sedang merenungkan kalimat itu. Malam turun di Baghdad. Setelah pertemuan besar di aula istana usai, rakyat bubar dengan hati lega. Wajah mereka tampak berseri, perasaan mereka terasa ringan. Mereka tidak lagi memikirkan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan mengingat kembali inti dari ucapan Abu Nawas. Doa itu baik bila ikhlas, dan niatlah yang menentukan nilainya. Di jalan-jalan kota,
Orang-orang berkumpul sambil membicarakan apa yang mereka dengar di istana. Ada yang berkata, Abu Nawas memang ajaib, selalu bisa memberi jawaban sederhana untuk masalah besar. Ada pula yang berkata, kini aku tak perlu lagi ribut dengan tetanggaku soal tahlilan. Yang penting aku berdoa dengan ikhlas. Raja Harun al-Rashid duduk di balkon istananya malam itu, memandangi langit Baghdad yang bertabur bintang. Ia merenung dalam hati, betapa sering aku mencari jawaban pada orang-orang yang dianggap berilmu tinggi, namun justru seorang rakyat biasa bernama Abu Nawas mampu menenangkanku dengan kata-kata yang begitu mudah dipahami. Sementara itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya yang sederhana. Kantong emas pemberian raja ia letakkan di sudut ruangan. Namun ia tidak segera menghitungnya, sebab emas itu bukan tujuan hidupnya. Ia lebih suka duduk di depan pintu rumahnya, memakan sisa kurma dari keranjang, sambil tersenyum melihat anak-anak kecil berlari di ganggang sempit. Beberapa tetangga mendekat dan bertanya, Abu Nawas, apa benar raja memberimu emas sebanyak itu karena jawabanmu? Abu Nawas tertawa kecil. Benar, tetanggaku. Tapi ingatlah, emas itu bisa habis, sedangkan doa yang ikhlas tidak pernah habis pahalanya. Anak-anak yang mendengar itu terkikik. Lalu salah seorang bertanya polos. Jadi, apakah kami harus ikut tahlilan atau tidak, Paman Abu Nawas? Abu Nawas menatap anak itu dengan wajah teduh. Nak, jika engkau ingin berdoa untuk orang tuamu kelak, doakanlah. Jika engkau ingin berdoa bersama orang lain, berkumpullah. Jangan sibuk bertanya wajib atau tidak, sunnah atau bid'ah. Sibuklah pada niatmu. Karena Tuhan tidak melihat banyaknya mulut yang berucap, melainkan kejujuran hati yang berdoa. Kata-kata itu membuat para tetangga terdiam, merenung dalam hati masing-masing. Ada yang menunduk, ada yang meneteskan air mata, ada pula yang mengangguk penuh keyakinan. Malam itu, Baghdad terasa lebih tenang dari biasanya. Tidak ada lagi perdebatan keras di masjid. Tidak ada lagi bisik-bisik penuh amarah di pasar. Rakyat pulang ke rumah mereka dengan damai, membawa pelajaran besar bahwa agama bukan sekadar kata-kata, tetapi niat dan keikhlasan. Abu Nawas memandang ke langit. Bintang-bintang berkelip indah di atas kepalanya. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ah, betapa sering manusia memperumit sesuatu yang sesungguhnya sederhana. Semoga Tuhan selalu menuntun hati kita agar tidak lupa pada yang paling penting, keikhlasan. Dengan hati tenang, ia masuk ke rumahnya yang sederhana, menutup pintu, dan beristirahat. Baghdad malam itu terlelap dalam kedamaian, meninggalkan kisah yang kelak akan dikenang. Jawaban mengejutkan Abu Nawas tentang hukum tahlilan, yang membuat seluruh negeri tersadar bahwa niat jauh lebih besar daripada perdebatan.